Timothy Kurniadi Utama Harja yang disangka menggelapkan unit mobil ditetapkan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Selain menetapkan sebagai terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga menjerat terdakwa dengan pasal alternatif yakni Pasal 35 dan Pasal 36 junto Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP. Di persidangan, 3 orang saksi dihadirkan guna dimintai keterangan atas perbuatan terdakwa. Melalui ketiga saksi tersebut, masing-masing menyudutkan terdakwa dan semakin menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Damang Anu Wibowo. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV mengabarkan. Dengan harga Rp548.600.000. Sebagai perjanjian dengan konsumen atas jaminan fidusia kerajaan dan BPJS uang kas sebesar Rp145.935.000 dan bayaran angsuran jumlah 60 kali dengan periode 24 Desember 2022 sampai 24 November 2027. Dalam bidang data yang tidak benar kepada PT Mutual Indonesia, yaitu selaku pihak yang bisa unit mobil CRV bahwa sebenarnya adalah Stefanus Wijaya. DPO apabila hal tersebut disampaikan kepada PT Mutual Indonesia tidak akan disetujui karena Stefanus dia telah terkena bisnis perbankan. Terdakwa dijanjikan diberikan uang sejumlah Rp15 juta apabila permohonan dia hasil disetujui bahwa saudara yang dimiliki oleh PT Mutual Indonesia terdakwa baru membayar sejumlah 2 kali angsuran. Selanjutnya terdakwa tidak pernah melawan pembayaran. Terhadap 1 unit mobil CRV Opel P38 saat ini tidak tahu keberadaannya. Akibat perbuatan terdakwa, PT Mutual Indonesia mengatur besar Rp491.700.000. Perbuatan terdakwa diatur dan dalam dalam pasal 35 Nomor 42 Tahun 1999 Indonesia atau kedua perbuatan terdakwa melanggar pasal 36 di pasal 2 Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau ketiga perbuatan terdakwa melanggar pasal 372 KUHP atau keempat perbuatan terdakwa melanggar pasal 378 KUHP. Cukup. Terdakwa ngerti ya dibaca itu. Terus Timothy mengerti yang telah dibacakan tadi? Ngerti ya? Ya. Mengerti yang dibacakan tadi ya? Dakwaannya mengerti ya? Dakwaannya mengerti ya tadi ya? Dakwaannya yang dibacakan tadi jelas ya? Mengerti? Iya. Iya ya. Saksi hadir yang mulia. 3 orang saksi yang mulia. Silakan Pak Iswandi, Pak Raden Aditya, dan Pak Iswandi. Siapa namanya? Pak Iswandi. Pakai mic. Ya, siap. Suwandi apa usia? 58. Agama Islam. Yang terdakwa dari keluarga ada ya. Yang hidupnya ada Niko Pak. Niko yang juga. Ada dia ya? Ada. Oh iya. Ada dia betul ya. Berapa usia? 98 tahun. Agama Islam. Yang terdakwa ada keluarga. Keluarga mulia. Yang terdakwa ada keluarga. Oh enggak ada ya. Niko Yowana Siawa ya. Berapa usia? 24 tahun ya. Agama Islam. Islam ya. Dengan cara ada keluarga tidak ada ya. 40 ya. Islam ya.
Islam. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan menjadi kebenaran yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi kan sudah dulu saksi kan sudah pernah diperiksa sendiri ya, keterangan ya, lalu BPKB itu keterangannya benar ya, benar. Kami mulai Pak Iswandi ya. Pak Iswandi, dapat saudara ceritakan kronologis sampai terdapat laporan polisi ada perkara apa nih? Baik, pertama dia ngambil satu unit mobil Honda CRV tahun 2015. Pada waktu angsuran pertama pun dia sudah susah, dilakukan penagihan tidak datang. Terus akhirnya lama-lama dia datang, terus angsuran kedua dia tidak datang, sampai dipanggil panggilan pertama, kedua tidak datang, somasi tidak datang, sampai kita lakukan pelacakan di rumahnya, bahkan di apartemennya tidak mau, bahkan menghindar. Bahkan kalau ditelepon juga dia menghindar, tidak dianggap, doa juga tidak dijawab. Terus selanjutnya sudah berjalan sudah 2 bulan tidak ada etikat baik. Setelah somasi kita laporkan ke Dewan Wajib karena unitnya tidak ada di dia dan sudah tidak tangani. Baik, ini dapat kami review awal ya. Jadi terdakwa ini mengambil mobil dari showroom mana? Lengkap. Ya. Mengajukan pembiayaan leasing ke PT Misuwo Leasing ya. Ya. Jadi masih Serena, bukan jadi PT Misuwo Leasing. Itu mobil Honda CR-V tahun 2019, jadi memang bekas ya. Dengan harga 558 juta. Nah, terus kemudian pengajuan hanya disepakati uang muka sejumlah 144 juta 935.000 ya, dengan angsuran sebelumnya 60 bulan ya, per bulan 11 juta. Saat dilakukan survei itu kemana saja, di rumahnya atau tempat usahanya terdakwa ini? Kalau lebih jelasnya itu untuk yang survei saksi wajib. Ya. Kalau saya tahunya pada waktu penagihan ya, saudara sepupu para penagihan. ya. Jadi alasan terdakwa apa itu yang menjadikan dia untuk menghindar ya? Ya, menghindar. Bahkan dia mengaku dia cuma atas nama saja, dulunya dipakai stiker. Kemudian dilaporkan ini kan. Jadi dengan dicatatkan baru masuk 2 kali. 2 kali betul ya. Masuk kurang 58 kali. Ya. Lalu total kerugian berapa saudara saksi? Totalnya di 558 itu. Ya. Setelah jumlah uang muka dan angsuran 417 juta, 371 itu 700 rupiah ya. Ini kami lanjutkan saksi Niko ya, saksi Niko ya, tapi kan biar terdakwa ini mendengar kata keterangan saudara ya. Saudara selaku pegawai dari PT Misuwo Leasing Indonesia ya, saat pengajuan yang dilakukan ke terdakwa, dilakukan survei oleh juga Semua prosedur survei itu sudah kami lakukan sesuai. Saudara diajak ke rumahnya apa tempat usaha terdakwa? Pada saat pertama kali melakukan survei itu di rumahnya di Jalan Manyar, lalu ke tempat usahanya di Rungkut yaitu di Besi, lalu sampai juga ke tempat kegiatannya di apartemen Sport. Saya auditnya lupa kamarnya. Itu aja. Dan terdakwa sendiri yang mengajukan memang ya. Ya, pengakuannya seperti itu. Saudara di mobil. Terus setelah adanya kejadian ini nih, ketahuan ternyata
Benar nggak tempat usahanya dia yang ditunjukkan? Pada saat itu kejadiannya setelah angsuran lewat 2 itu baru langsung itu tidak ada. Ternyata itu gitu ya. Jadi gudang dia di situ gitu ya. Itu gudang usaha besi. Saya lupa nama yang punya. Kami ketemu sama security dan kebetulan waktu itu orangnya ada di situ. Ternyata bukan punya. Ternyata itu Kalau tempat tinggal, apa pemain maupun pembayar di mana? setahu saya sampai saat ini rumah tetap dibayar. Kami tetap komunikasi waktu itu sama orang tuanya, Pak. Kalian di apartemen, saya kurang tahu sih, karena pada saat kita ke apartemennya memang infonya bisa diberi. Tak lewat, tak nggak tahu ya. Nah itu memang Terus kemudian terkait dengan setelah ditanyakan berapa apa alasannya dia dipinjam sama orang lain. betul, dia dipinjam nama yang nama Steven. Steven Wijaya ya. Padahal kalau itu kita dari awal tidak mungkin Kalau dipinjam dari orang sama, dan kita ada yang pembayaran. ya kalau Steven ini blacklist ya dia. Iya, memang sempat jadi itu di kami dan juga. Oh, menurut pengakuan terdakwa ini dijanjikan apa dia? Pada saat itu pengakuan setelah pulang angsuran kedua, pengakuannya memang diberikan sejumlah waktu. Berapa? Nominalnya pada saat itu ngakunya sekitar 12 juta. 15 gitu. Kalau pengakuannya 15 ya. Tapi pada saat itu kami Pengakuan terdakwa ya. Terus kalau tidak sanggup membayar mobil juga tidak bisa dibayar dilaporkan ke kepolisian seperti itu. Kami lanjutkan dengan saksi Raden Aditya ya. Saudara saksi ya, saksi pernah diminta di kepolisian benar semua yang BPAD bekas pekerja benar ya. Sama seperti saudara saksi Niko Yohana, ada tambahan peran saudara? Jadi bersama saksi Niko ke tempat survei barang. Jadi saya kan di dua di SMP kalau kami Pak saya itu kita dua saksi 200 juta survei dengan manajer sama ada ahli sama saya. Jadi langsung kita survei barang karena tempat usahanya itu Pak. Tapi awalnya ke rumah dulu Pak. Rumah dulu, cuma infonya dari Pak Pinabila itu dulu kita nggak boleh masuk ke dalam rumah karena dulunya kena COVID Pak. Jadi kita nggak boleh masuk. Sekarang itu proses kami kan kadang-kadang masuk ke dalam rumah Pak. Jadi terpaksa seperti yang saya sudah rumah. Jadi Pak ada dan semua dengan saya. Terus setelah dari rumahnya, pertama bilang kalau dari situ. Terus di apartemen ke store, diajak ke sana. Ya, habis dari mana? Habis dari rumahnya kita ke tempat usaha yang dulu lah. Tempat usaha baik terus. Maksudnya di rumah gitu ya? Jangan gitu ya. Cukup, yang mulia. Terdakwa, bagaimana transaksi dengan Timothy. Kenapa? Ya, keterangannya saksi benar semua. Benar, cukup ya. semuanya dia? Ya. Sudah, saksi. Mau izin yang mulia. Aku menunjukkan barang buktinya yang mulia. Ya, ini masuk depan semua. Setelah kejadian itu ya. Dari apa? Dari sini ke sini. Ini. Foto dulu ya. Selain dari mana? Untuk saksi cukup yang Siapa ini ya? siap gitu ya. Siap. Terdakwa. Bilang. Kita yang segitu ya. Terdakwa, Kita dulu. Pemeriksaan terdakwa. ditunda 1 minggu ya sidangnya ya minggu depan. Terus
kasih ya.